晚上好，欢迎来到我的直播间。Welcome to my live stream。我们今天学习 HSK4 里的生词。我今天的直播可能比平时的还要早一点哈。Today the live stream it was earlier than usual. Yeah. I will end earlier too. Okay, so 今天我们学一下 HSK 的生词。HSK4 的生词一般有200多个。好，我把它写一下。比较常见一点的，一个是战线，另一个是招聘。我往这边挪一点，再挪一点好了。好，招聘还有战线。招聘还有战线。好，这个招聘呢，当一个公司的老板，他想要招员工ya, want to recruit some member, mau mempekerjakan beberapa pegawai ya, mencari pegawai, they were hiring ya, 他们会写一些招聘书或者是招聘信息，然后发布到网上ya, mereka bakal buat sebuah hiring job acquisition poster gitu atau informasi tentang lagi mencari karyawan, lalu dipost ke sosial media atau mungkin dia tempel posternya di depan toko, di depan kantor ya, dan dengan harapan bisa menemukan karyawan ya. Kalau misalnya udah dapet ya karyawannya, kamu bisa bilang oh 有人招聘成功了，成功itu sukses ya, sukses. Jadi dia udah berhasil hiring someone ya, merekrut seseorang. Lalu 有人入职, ada orang yang udah masuk nih ke kantornya untuk mulai bekerja. Next one tadi aku bilang 战线 ya, 战线. Oke, 战 di depan itu adalah 霸占的占. Ya. Jadi 战 di sini tuh sedang dipakai ya. 战 di sini tuh sedang dipakai. Nah, 线 adalah benang. Kalau misalnya kamu lihat ini ini Chinese-nya sendiri, ini tuh benang ya. Tapi 线 di sini adalah online ya. Kalau dibilang 战线 berarti seseorang itu lagi menggunakan, lagi online. Kayak contohnya kamu mau nanya ke customer service ya, 去问客服，然后客服说哦对不起，请稍等片刻。Oh maaf, tolong tunggu sebentar ya, 客服正在被占线ya. Jadi sekarang customer service-nya sedang busy ya, sedang dipakai oleh orang lain. 占线. Jadi lagi sibuk ya. The line is busy. Ya. Biasanya ini sibuk nih, jadi seseorang lagi menggunakannya ya, kamu nggak bisa menggunakannya untuk sementara waktu, kamu harus tunggu dulu. Oke. Next one kita ada 支持，支持 itu support ya, kayak 父母支持我，我的朋友支持我ya, support. My parents ya, my parents support me, my friends support me, or maybe my teacher supporting me ya, support, mendukung.
Kayak contohnya, 我支持你去参赛. Aku mendukung kamu untuk mengikuti lomba tersebut. Contohnya, 我的老师支持我去别的国家留学. Jadi, laos aku mendukung aku agar aku bisa keluar negeri lanjut kuliah atau lanjut sekolah. 我的父母不支持我买游戏机. Jadi orang tua tidak mendukung aku untuk membeli sebuah PlayStation mungkin, yang buat games gitulah ya, benda yang buat games, alat-alat buat games. 欢迎来到我的直播间。Yeah, welcome to my live stream. 好，就是这3个字，来看看哈。如果我想要把它变成一个完整的句子，然后用上这3个字的话，我会怎么做呢？我会说，我在网上看到了一个招聘信息。Yeah, on the internet, I saw a hiring message. Yeah, hiring poster. 然后我问父母，我该不该去应聘？我的父母支持我去应聘。然后呢，我就问了问人家公司的这个面试官的 HR, yeah, I asking for the HR. 结果没想到，公司的线很忙，也要被好多人占线了。Okay, so next one we're having others word, ya. Kita lanjut ya. Hari ini karena aku lebih pagian ya, mulainya aku di kisaran jam segini. Jadi nanti aku selesainya kurang lebih juga jam segini. Ya, aku cepetan dikit. Oke, next one kita ada 约会. Kalau bilang kata ini pasti kalian semua nggak ngantuk. 约会 itu date ya, dating, ngedate, kencan. Biasanya kalau udah 情人节 ya, 情人节 itu adalah Valentine. Pas Valentine itu 到处都有情侣在约会. Jadi di mana-mana terdapat couples yang lagi ngedate ya. Coba kita lihat ya. 约会. Oke, 约会. 你们有谁约会过? Siapa di antara kalian yang pernah ngedate? 有没有人呢? Ya, dating. 一般是有男女朋友的人呀，有是情侣，然后有对象的，不是单身的就会约会。我们造个句子好了 kita buat sebuah kalimat ya. 我的朋友他这个周末有约会。Yeah, my friends at this weekend have a date. Yeah, have a date. She was going to dating someone. 我就一个单身 I am single. 所以我没有人想要约我 Yeah, so no one going to date with me. Yeah. Okay, next one, we're having 看一下好了。修理 itu repair, memperbaiki. Ya, 修理.
方向错了。OK， 一般东西坏了要拿去修理。Something broken, yeah, and then you need to repair it. Yeah， 比如说我的手机坏了 ，Yeah, my phone is broke. 然后我要拿去修理 ，I need to take it to the customer service maybe for repair it. Yeah， 我需要修理一下。Buat HSK 3 ya. HSK 3 aku lihat-lihat dulu ya. Mungkin kalau aku bisa coba nanti deh kalau Jumat ini gimana ya. Aku bisa coba kalau nggak Jumat ini. Yang buat HSK 3 ya. Jumat ini harusnya kalau misalnya aku ada waktu ya. Soalnya Jumat ini aku nge-live atau enggak masih belum yakin nih. Ya. Nanti HSK 3 sama HSK 5 deh aku gabungin dari Jumatnya deh. HSK 3 dulu baru ke belakang HSK 5 deh. Ya sayang. Oh, thank you. 谢谢. Ya, 谢谢. Oke. Satu sesi atau 1 bulan sih? Kamu nanyanya buat live stream ya? Apa kamu nanya buat ini Zoom meetingnya? Kalau misalnya buat HSK 3 mungkin aku cuman kosakata doang buat HSK 3. Kalau kamu pengen lanjut lebih dalam ya, lebih dalam, pengen Zoom meeting gitu setiap minggu sekali bareng sama Lause private gitu, kamu bisa DM tanyain ya buat belajar lanjut HSK 3-nya. Dari cara buat kalimat, cara ngerjain latihan soal HSK 3 ya, bakal ada Lause yang ngajarin ya. Kalau kamu tertarik, kalau kamu lagi butuh. Iya sih, kita ini kelas online ya. Jadi hal-hal ini tuh merupakan salah satu online course ya. Dari Singapura. Jadi dia ini Inggris, Indonesia sama China, Mandarin tuh ada semua ya. Itu bisa semua. Kalau kamu lagi bener-bener tertarik atau lagi butuh, kamu bisa coba ya. Kamu tanyain harga kalau kamu tertarik. Oke, next one kita ada uran. Uran itu polusi. Kalau kamu cuman buat ngelihat ini live streamnya, aku cuma bisa bilang rata-rata cuma 1 sesi atau kadang beberapa minggu kemudian aku ngulang lagi gitu ya, dengan kata-kata yang berbeda. Mungkin di HSK 3, mungkin di HSK 4, 5, 6, jadi tergantung ya, tergantung. Oke, uran bisa bilang uran huanjing ya, mempolusikan lingkungan. 我可以说污染空气 ya. 空气 itu berarti udara. Lalu 水被污染了 air. 然后环境 ya. Kalau udah masukin 环境 itu sebentar. Kok aku agak lupa ya. Kalau udah bilang 环境 itu berarti tempat ya. Tempat sekitar, the environment. 一个是环境，一个是空气，一个是水，都有可能被污染呀 polusi atau pollution. 其中一些污染最严重的ya, yang agak parah itu biasanya dari limbah, dari asap kendaraan maupun asap bakar sampah ya. Lalu ada baterai ya, bahan-bahan kimia gitu, itu
polusi yang paling parah sih bagi aku, terutama baterai ya. Kalau kamu baterainya nggak di apa ya, nggak secara bener lah kamu rusakin lalu mau di reuse gitu, kalau salah caranya itu bahan-bahan mematikan ya, bahan kimianya itu dalam baterai bisa sangat mematikan. Kalau terakhir pernah ya aku dengar siapa ya cerita, ada aja orang yang buang gitu baterai sembarangan ke sungai atau ke kali gitu. Totonya nggak lama kemudian daerah situ punya ikannya tuh semua mati dibilang. Karena baterainya kan harusnya dikumpulin ke suatu tempat kan. Lalu di secara resmi dia di kayak mulai dibongkar gitu kan. Lalu yang bisa digunain diambil, yang nggak bisa digunain oke, kita ke next stepnya gitu, gimana ininya. Nah dia enggak, dia asal buang gitu. Totonya tuh baterai punya liquidnya di dalamnya tuh keluar gitu, dan menyebabkan banyak ikan mati. Dan sementara waktu dia bilang airnya nggak bisa dipakai sama sekali karena bisa menyebabkan rambut rontok, kulitnya tuh parah gitu, jerawatan parah, gatel, merah-merah gimana gitu. Jadi kayak ya gitulah ya. Utang派是什么？utang派，utang哪一个乌哪一个当？这个派又是哪个派？lingkungan是环境呀，lingkungan是环境。环境哦 thank you 我udah kasih tahu nih, 环境tuh lingkungan. Kalau utang派我试试看打出来。无党派吗？你是说这个吗？这个吗？无党派。我只能搜到这个无党派。你是说这个吗？Kalau ini aku nggak enak bahasnya, karena ini mengenai partai politik gitu, ya, partai politik. Ini ada hubungannya sama ini, jadi aku nggak enak ngomong di sini, ya. Next one kita punya ini ya, kata berikutnya adalah wenjang ya, wenjang. Jadi wenjang itu apa? Wenjang itu artikel atau esai ya. Biasanya sering kamu ketemui di dalam internet atau dalam apps tertentu, banyak-banyak tentang artikel esai untuk suatu benda atau suatu topik. OK， 这个文章的话，我不是很爱写文章，但是我的教授很爱写文章ya. Profesor aku suka banget nih tulis artikel esai gitu. Jadi tentang suatu topik dia buatin sebuah esai, buatin sebuah artikel, lalu dia upload ke media sosial dia gitu. 对，这个就是呀文章。如果考试的时候 pada saat ulangan ya Mandarin， 你的老师说我想要你们写一篇文章呀 I want you all to make an essay 呀 or an article about a topic 呀，然后你就写吧，几百个字几百字的文章 essay made of hundreds of words。 OK， 这个是相反，另外一个是相反。相反就是 berkebalikan. Kayak contohnya, 我认识一对双胞胎, aku mengenal kembaran. Nah, jadi si kembar ini tuh 性格完全相反. Sifatnya tuh berkebalikan. 一个温柔善良, yang satunya itu orangnya lemah lembut dan sangat
lengah hatinya. 另外一个就是比较调皮，然后比较凶ya, udah nakal lalu agak sedikit ganas gitu, mudah marah-marah gitu loh, agak galak gitu ya. Contohnya, oh 晚安老师，哦好，欢迎你，我也晚安哦。呀 opposite。比如说，我们今天要开车去雅加达。Dan hari ini aku mau mengendarai mobil lalu pergi ke Jakarta。但是，到了这个，怎么说呢？哦，分岔路口的时候，pada saat nyampe di jalan yang mulai pisah nih, banyak arah ya. 我不小心往相反的方向走了. Aku nggak sengaja pergi ke arah yang berkebalikan dengan tempat tujuan aku. 所以后面我要先掉头再回去. Jadi di ke belakangnya aku butuh putar balik dulu baru pergi ke tempat tadi. Ya. Oke, next one kita ada 条件。条件itu syarat. Ya, 条件itu syarat. Kayak contohnya, 我要去做体检. Ya, aku mau pergi untuk medical check up contohnya. 然后呢，在体检之前有个条件, sebelum kamu pergi buat medical check up, kamu perlu beberapa persyaratan. 第一，不要生病. Yang pertama, jangan sakit. 第二，费用能承担得起. Ya, jadi yang kedua, buat harganya, keuangannya tuh kamu bisa tanggung sendiri gitu. Kamu sanggup membayarnya. 第三，你有时间 ya. Yang ketiga, kamu punya waktunya. Ya, kamu punya waktunya buat MCU-nya, buat medical check up-nya. 第四，要有人陪同 ya. Keempat, harus ada ini监护人ya. Jadi orang yang bantu nemenin kamu, bantu liatin inilah. Ya, jadi kalau ada apa-apa bisa langsung diiniin. Lanjut ya. Kayak contoh berikutnya adalah 我要出国玩, aku pengen pergi main ke luar negeri. 但是呢，出国之前呀，出国之前有一些条件你必须要满足. Ada beberapa persyaratan kamu butuh memenuhinya. 第一，你的护照还能用 ya. Yang pertama, paspor kamu masih bisa dipakai, jadi masih dalam masa keberlakuan. 第二呢，你得查一下需不需要签证 ya. Jadi yang kedua, kamu butuh lihat nih, butuh ngecek negara tujuan kamu butuh nggak visa ya, butuh nggak visa. 然后第三，你的钱够不够 ya. Yang ketiga adalah biayanya kamu sanggup nggak. OK. 第四的话，你是想要自己去呢，还是想要跟旅游团一起? Jadi yang keempat adalah kamu mau pergi secara mandiri ya, pergi main sendiri, atau kamu mau ikut travel group gitu yang bisa bimbing kamu gitu jalan-jalan pas di sana, kayak touring guide gitu lah, tour guide gitu. Ya, paling gitu aja sih. Ya, 就这些条件而已. Oke. Next one kita ada 塑料袋。塑料袋这个很多人应该很熟悉啦 ya, udah familiar sama benda ini. 虽然现在塑料袋被那些叫什么帆布袋还有一些纸袋取代了 ya, udah
digantikan oleh paper bag atau goodie bag ya sekarang. 塑料袋，塑料itu plastik ya, plastic bag. Dulu kan kita sering-sering pakai plastic bag ya kan. Lalu terakhir sadar nggak bisa nih, pencemaran plastik bagnya juga lumayan tinggi. Jadi sekarang dipaksa untuk diganti. 但是我觉得哈，把这个塑料袋换了之后，我觉得应该好一点了。Ya jadi plastik bagnya diganti jadi goodie bag, paper bag aku bisa terima. Tapi aku nggak bisa terima 这个吸管，塑料吸管改成那种纸的吸管。Aku nggak bisa terima sedotan yang bukan terbuat dari plastik, kecuali terbuat dari aluminium. Aluminium aku bisa terima, tapi aku nggak bisa terima kalau bisa lihat dia terbuat dari kertas. Kalian pasti pengalaman lah, kalian bisa coba sendiri deh, lalu mengerti kenapa aku bilang begini. Aku beneran gak bisa terima itu sedotan itu. Ya, 塑料袋，这个塑料自己的意思就已经是 plastic 呀，这个就已经是 plastic。对，这个两个就已经是 plastic 呀。啊，这个是 bag plastic。啊，kita ngomong aja plastik lah. Ya, kantong plastik. Ya, so aku bisa terima kantong plastik diganti, tapi aku nggak bisa terima sedotannya diganti. 星期三的课，这个星期，我上次好像有说过是吗？哦，可能这个星期五，ya kemungkinan besar Jumat ini ya, Jumat ini. Oh， 好像有，我有点忘了。sorry 呀，I have bad memories。我好像有说过要HSK 3是吧？那我们这个星期五好了呀， this Friday if I have the time ya. Kalau aku yakin bakal live stream hari Jumat ini, aku bakal ini ya, HSK 3-nya di hari Jumat ya. OK， 好的，不客气啊 RJ。OK， 这个塑料袋。对，就好比我说的那个，我尝试过那个纸做的吸管。Aku pernah coba sedotan yang terbuat dari kertas. Dan aku rasa kelemahannya adalah satu ya, kertas itu kan nggak bisa dimakan. Kertas tuh nggak bisa dimakan. Karena terakhir aku pernah coba pakai sedotannya, nggak lama kemudian kan dia lumer, hancur kan. Setelah hancur, aku kemakan kertasnya. Ada yang sempat aku telan, ada yang aku sempat kayak muntahin keluar gitu. Dan itu rasanya tuh sangatnya nggak enak karena minuman aku tuh belum habis gitu ya, jadi kayak dia nge-stuck gitu loh, mau habisin susah karena pas kamu ingin keluar tuh kan takutnya kemana-mana kan. Jadi kelemahannya di itu. Aku bisa terima kalau tempat minumnya kamu jadiin ini, luarannya itu kertas, dalamnya lapisin kecil gitu plastik, aku bisa terima. Tapi sedotannya kamu kalau oke tetap aja lanjut ini sedotan plastik, nggak apa-apa kok. Aku bisa terima sedotan plastik. Oke, next one kita lanjut ya. Oh, 这个酸甜苦辣咸。Ya, 酸甜苦辣咸 itu rasa manis, asam, asin, pahit dan pedas. Oke. 这个酸甜苦辣咸的话，是我们日常生活里基本上都会遇到的一些味道呀。酸甜苦辣咸，这个是甜，这个是苦，这个是辣，这个是咸。我先把它全写出来好了。
我总是跟我的朋友、我的学生说，你要把这个味道记在脑子里，因为你日常生活都会遇到。Ya, jadi tolong dihafal frasa begini karena kamu di kehidupan biasa hari-hari tuh pasti ketemu, ya, pasti ketemu frasa beginian. Makanan apapun tuh pasti ada rasanya. Kecuali kamu bilang, oh, aku apa namanya, 减肥, ya, aku 减肥, jadi aku pengen turunin berat badan, diet. Terus kamu nggak makan tambah perasa apapun, oke, itu memang kalau gitu nggak butuh sih. Ya, 这个酸 itu asam, 甜 itu manis, ini pahit, la itu pedas, 咸 itu asin. Ya, 这个酸。这个酸甜苦辣咸的话，你可以说，醋很酸，ya, apa tuh namanya? Cukai itu asam, ya, cukai itu asam. 然后水果很甜，ya, buah-buahan itu sangatlah manis. 或者是糖果很甜，ya, gula itu sangat manis. 还有蜂蜜。Masih ada madu, ya, madu itu manis juga. Lalu next one kita ada ku itu apa? Pahit. Pahit ada obat itu pahit. Beberapa vitamin sebenarnya juga pahit, nggak terlalu enak. Lalu apa lagi yang pahit ya? Oh, makanan apa tuh, kayak pare gitu, pare juga pahit, aku gak suka. Biasanya kalau udah kayak begitu aku udah kayak nggak mau. Jadi ya udahlah, orang tua aku nggak paksain sih untuk. 然后什么东西是辣的呢？辣椒、麻辣、火锅，ya semuanya tuh pedas. 辣条。Lalu apa lagi ya yang pedas? Oh, 那个胡椒，胡椒也是有一点辛辣的，ya. Apa itu namanya? Pepper, lada juga sebenarnya itu lumayan pedas sih. Lalu 还有那个彩椒吗？ paprika juga lumayan agak pedas sih dia. 然后 next one 有咸是什么呢？那个那个叫什么？哦，盐很咸ya. Garam itu asin. Lalu ikan-ikan yang dikeringin gitu kan biasanya pakainya garam ya, jadi ya asin lah pokoknya. 咸鱼 ya kan, ikan asin. Ya, 你们可以记住这5个味道ya, kalian bisa menghafal perasa-perasa ini. 对，那个麻辣香锅是中国的菜。麻辣香锅应该是那个火锅是吗？火锅料。Hotpot punya ini rasa flavornya itu. Oke, next one kita mendapati coba aku lihat, 售货员. Oke, 售货员 itu adalah pegawai yang bantu jualan di toko, ya, anggap aja pelayan toko lah, 售货员. Kalian pasti pernah bilang, oh aku pernah belajar 服务员, ya, 服务员. Kalau ini 售货员, jadi bedanya apa? Yuan tersendiri ini ya, yuan artinya tuh orang atau staff. Nah, huo ini maksudnya barang, ya, barang yang diperjualbelikan, ya, barang yang diperjualbelikan. 这个售呢 maksudnya itu yang bantu jualan, ya, 售的sini itu maksudnya yang bantu jualan. Jadi 售货员 adalah pelayan toko.
pelayan toko, shop assistant. 所以我进到店里，售货员跟我说：“欢迎光临。” Ya, pelayan tokonya bilang ke aku selamat datang. 然后告诉我有一些没货了。Lalu kasih tau aku ada sebagian barang itu udah out of stock ya, udah nggak ada stok lagi. 然后那个服务员，对吧？我说的那个服务员，可能你们大部分人学的应该是服务员ya. Jadi 服务员itu biasanya di restoran ya. Orang yang bantu ini layanin service gitu ya, buat bantu ambilin barang, lalu bantu taruh makanannya di atas ini ya, pelayan restoran. Jadi bedanya di itu doang sih. Ya, restaurant staff 呀 ，restaurant staff 还是一样的这个员，对吧？这个员就是 pelayan atau staff 呀。然后这个服务的话就是用来service gitu loh ya, 服务itu maksudnya service ya, jadi dua service ya. 所以餐厅里一般我们叫的是服务员，如果是在那种小店里卖东西的小店，我们叫它售货员ya. Bedanya di itu aja. Oke, next one. Kita punya 顺序 ya. 顺序itu apa? Itu maksudnya urutan. Jadi urutan dalam sebuah, misalnya dalam sebuah games, dalam penggunaan barang itu pasti ada urut-urutannya kan. Nah, 我们学一下这个顺序。这个不难呀，这个顺序不难。顺序itu urutan. Ya, order. Not ordering something, but when you are doing it something, ya, it has like 1 step, 2 step, 3 step ya. This follow the order ya. Sesuai urutan. Kayak contohnya kamu membeli sebuah alat kecantikan lah contohnya. Lalu kamu pasti butuh tahu dong urutan penggunaannya gimana kan. Dia bakal kasih tahu, oh tolong dicek dulu, lalu dibuka dulu kuncinya mungkin ya, dikeluarin bendanya, lalu kamu mulai colok, lalu press on. Setelah press on kamu butuh tunggu berapa lama agar dia ready alatnya, lalu kamu ikutin step-stepnya kan. Nah itu urutannya ya, 顺序. Atau contohnya kamu lagi pergi ke tempat mana gitu buat ingin data atau buat makan ya, contohnya di restoran, kamu pasti terus tunggu kan. Nah, 你们要排队对吧？你们要排队就肯定有这个顺序是吧？先进来的人，那你们就先做对吧？Ya bagi orang yang baru yang datang duluan pasti duluan dong dilayani, diberesin gitu kan. Nah, 就是这个意思。OK， 今天要不然剩下的时间用来说一下 SSK 3 好了. Kalau nggak hari ini aku lanjutin HSK 3 aja deh. Coba aku lihat ya. Buat yang HSK 3 Oke, HSK 3 ini lebih mudah dikit ya. Kita bahas HSK 3 deh kalau gitu. Karena kayaknya aku nggak yakin deh hari Jumat bisa. Langsung aja deh diinin. Ya, bisa sekarang tuh ke HSK 3 ya. Oke. Lanjut ya, ini HSK 3. Aku pakai warna biru deh. Biar ganti-gantian. 好，第一个有这个邮件
ya. 邮件 itu email. 邮件 itu email. 比如说我创建一个邮件 ya, jadi aku membuat sebuah email. 我需要登录 I need to register, I need to sign in. 然后呢，做好了之后，我把邮件添加到我的这个简历里面 ya. Setelah aku membuat emailnya, aku tambahkan ke CV aku contohnya, ya. 这个是邮件 email. 然后下一个是这个电梯 ya. 电梯 itu lift. Kita di Indonesia kan ada satu eskalator ya, eskalator sama yang satu lift ya kan. Nah, dulu tuh aku suka bilang ini dua tuh lift. Sampai ke belakangnya aku sadar, oh ternyata yang kayak tangga ini punya itu namanya eskalator. Ya, karena di China ngomongnya tuh sama. Ya, kita ngomongnya dua-duanya sama, 电梯. Jadi kalau kamu bilang 电梯 itu udah masuk eskalator sama lift. Ya, udah masuk eskalator sama lift. Jadi bener-bener lihat inilah ya. Kayak contohnya 我们要不要坐电梯? 电梯 di sini mungkin yang dia maksud adalah eskalator ya. Ada satu lagi itu lift. Ya, 电梯 就比如说去商场里面的时候，我们去坐电梯上楼吧. Kita pergi naik eskalator aja buat naik ke atas ya, ke lantai atas. 对，然后另外一个是这个担心 itu khawatir. Ya, khawatir. Apa ya misalnya? Oh, khawatir ya. Oh, cara penulisannya tuh khawatir dalam Indonesia. Oke, khawatir itu atau cemas ya. Nah, oke. 你跟朋友出去玩, kamu pergi keluar bareng teman-teman kamu. 然后呢你的父母很担心 ya, jadi orang tua kamu sangatlah cemas, khawatir. Kenapa? 因为很晚了你还没有回家 kayak karena sudah sangat malam tapi ternyata kamu belum pulang jam segitu. Kadang kalau misalnya main sama temen kadang suka lupa waktu tau. Ya, main bareng temen tuh kadang suka lupa waktu. Jadi kayak ya. Oke, buat 3 words ini, 3 kata ini gimana? Kamu udah ngerti belum, RJ? Masih ada masalah nggak buat ketiga kata ini? Next one aku mau lanjut 感冒 sama 感兴趣. Oke, kita lanjut ya. 感冒 sama 感兴趣. 对什么东西感兴趣 interesting of something ya, tertarik akan suatu. 然后另外一个是感冒 itu maksudnya masuk angin ya, 感冒 itu maksudnya masuk angin. 然后这个感兴趣对吧, kita lihat dulu ya. 比如说，哎呦，我感冒了 jadi maksudnya aku masuk angin, aku flu ya, 感冒. 然后另外一个是这个奇怪，这玩意儿什么？好吧，呀，这个是感冒flu, catch a cold 吧。Di Indonesia bisa bilang masuk angin ya, masuk angin flu. Masuk angin flu.
比如说我的朋友感冒了，所以今天没有去上学。My friend today getting cold, they are getting a flu, catch a cold. So today, he or she didn't go to the school, yeah, didn't attend any class. 然后另外一个是我刚刚说的感兴趣 mean be interesting or something, yeah. di sini 感兴趣。Oke, 感兴趣，你对什么东西感兴趣？terhadap benda apa kamu interesting？ 有男生的话，kalau bagi cowok， 游戏对他们来说很感兴趣。Yeah, games itu very interesting for them. 我们女生的话应该是对那种化妆感兴趣ya. Kebanyakan cewek itu pasti lebih ke kayak makeup, beauty gitu ya, lebih interestingnya ke sana. Ya, 感兴趣，我对小说感兴趣。Aku terhadap novel itu sangatlah tertarik. 我对足球比赛感兴趣。Aku terhadap lomba sepak bola tuh yang apa tuh World Cup gitu sangatlah tertarik ya. Jadi tergantung lah ya. 你们可以在聊天室打出来你们对什么东西感兴趣ya. Kalian bisa bilang aku interesting terhadap apa ya, aku tertarik akan benda apa. 在聊天室请打出我对什么东西感兴趣ya. Aku pengen kalian coba ketik 我对点点点感兴趣。Can you guys try? Bisakah kalian coba buat kalimat aku tertarik akan benda apa atau sesuatu hal. Aku pengen kalian ini. 对，我对电影感兴趣。我对跑步感兴趣。对，没错ya. Jadi kamu bisa bilang aku terhadap movie sangatlah tertarik, atau aku terhadap ini apa namanya, lari ya, lagi lari jogging atau balap gitu. Kamu bilang aku tertarik sama itu. Oke. Next one, kita ada coba aku lihat dulu ya. 锻炼好了，锻炼 itu latihan atau physical exercise. 就比如说，你是个爱锻炼的人吗？ Do you the type that like to exercise? Apakah kamu tipikal yang suka olahraga, yang suka latihan? 如果是的话，可以说我对锻炼感兴趣呀，我喜欢锻炼。Atau kamu bisa bilang我对锻炼不感兴趣，我不喜欢锻炼ya. Kamu bisa balas begitu. Okay, next one having this one 呀。这个是锻炼锻炼 latihan exercise ，so ini tuh exercise. Jadi kamu bisa bilang 我对这个锻炼感兴趣 atau kamu bisa bilang 我不喜欢锻炼。你非常喜欢锻炼，OK。那你一般是去哪儿锻炼呢？ Kamu biasanya pergi kemana buat olahraga atau latihan? You go to the gym or you just do it at home? Ya.
你是在家里锻炼呢，还是你跑到那个叫啥来着？哎，奇怪，我突然间又忘了，那个叫啥来着？健身的那个地方。一般你是在家里健身吗？还是你去那个健身房里去锻炼啊？对，健身房itu gym。我自己的话，因为不爱锻炼，但是偶尔会锻炼。I don't really like to exercise, but I sometimes do exercise 呀，因为我想要有一个比较好看一点的这个身材，ya, aku pengen bentuk tubuh yang kelihatannya lebih oke, lebih baik, lebih bagus gitulah ya. Jadi aku ada latihan dikit walaupun nggak sering karena aku nggak suka. 常常在家里，但是每个周末我去健身房锻炼。OK， 好。所以你几乎OK， 你经常在家里锻炼， kamu lebih seringan olahraga di rumah, tapi kadang kamu pergi ke gym ya buat exercise. OK， 周末的话 weekend， jadi setiap weekend kamu pergi exercise。哇，那你这个很有毅力，ya， 很有毅力。Jadi kamu sangatlah, gimana ya ngomongnya? Sangatlah semangat, lalu kamu bisa bertahan gitulah ya, gak mudah give up gitulah. 对，好，那你很厉害哈，至少比我厉害。Ya kamu sangatlah hebat, lebih hebat daripada aku. Aku tuh jangankan setengah jam ya, kayaknya 10 menit gak ada, bener-bener cuma latihan beberapa bagian tubuh doang. Dengan harapan secara perlahan-lahan aku bisa memperbaikinya. jadi kayak memperbagusnya gitu doang. Tapi ada sih, ada efek ya, walaupun aku emang slowly ya, 我慢慢来，但是还是有效果呀，我能看到效果，所以我觉得没事啦，慢慢来也可以啦。Sebenarnya bukan seberapa giat kamu latihannya ya, tapi gerakannya bener apa enggak. Karena kalau gerakan kamu bener ya, kamu nggak bakal tahan setiap hari kamu pergi nge-gym buat latihan, percayalah. Aku pernah coba soalnya. Gerakannya setelah bener ya, aku bisa sakit selama 2-3 hari. Kamu bayangin, jadi aku nggak mungkin latihan setiap hari. 我会坚持不住的，我受不了， aku nggak bisa bertahan. Ya. Oke, 谢谢 RJ. Ya, makasih. Oke, next one kita ada 热情 ya, 热情itu jadi ngomongnya orang ini sangatlah ramah. Ya, kita biasanya ngomongnya orang. 就比如说这个人很热情, jadi orang ini sangatlah ramah. Atau 我周围的环境人都很热情 ya, kita biasa ngomongnya cuma orang sih. 或者是这个小狗小猫很热情 ya, atau ngomongin hewan lah, hewannya sangatlah ramah gitu.好，这个热情的话，我们只能说人或者动物ya, hanya bisa buat orang ya, sama hewan. Kayak contohnya
我养了一只小狗, jadi aku merawat seekor anjing. 我的狗狗对我很热情, ya, jadi anjing aku sangatlah ramah terhadap aku. 但是对待陌生人就比较警惕, ya, terhadap orang yang nggak kenal dia lebih was-was gitu, lebih waspada. Tapi normal sih kalau buat doggy ya. 当然我说笑的，因为我没有养狗aku cuman lucuan aja ya. Aku nggak punya doggy di rumah. Sad. Kebanyakan pasti kalian bilang, oh, 我有养一只猫, aku punyanya hewannya peliharaan rata-rata kebanyakan kayaknya lebih kucing ya kalau di Indonesia. 但是猫很高冷 ya, tapi masalahnya kucing tuh rata-rata dingin karena kucing tuh sangat mandiri gitu ya, dia sangat mandiri. Jadi rata-rata sifatnya lebih dingin ya kalau kucingnya. Kalau kamu tipikal suka yang ramah, yang agak lengket gitu, lebih ke anjing sih biasanya. Ya biasanya anjing tuh lebih lengket ke majikan. Tapi ada juga kucing yang lengket sama majikannya. Jadi tergantung sifatnya lah. Oke, next one kita mendapati 新闻. Ya, 这个新闻就不是一个孤陋寡闻的词了ya. Jadi buat kosakata ini lumayan sering kita dengar ya, nggak susah juga. 新闻 itu berita ya. Sekarang kalau kamu cek ke Google gitu, dia suka pop up ya, kayak berita tentang apa, atau kamu ke YouTube gitu, biasanya berita-berita gitu kadang suka muncul gitu di mana gitu. Ya, tapi kalau tipikal orang yang nggak suka lihat berita nggak bakal ketemu sama sekali tentang berita apapun ya. Ya, 因为你没有这个途径去听 ya, kamu nggak ada ini apa namanya path-nya atau jalurnya buat kamu denger atau tahu berita itu ya. Percayalah, kalau orang yang nggak suka denger berita, jangankan nonton, kamu lihat aja belum tentu mau gitu kan. Kayak di Google gitu atau di ini kan, biasanya pas lagi searching tuh kan pasti pop up ya, nongol kayak oh berita tentang apa-apa. Nggak tertarik ya, kamu palingan bilang oh aku jangan dong kasih aku kayak beginian lagi karena kamu nggak tertarik, atau kamu lihat aja kagak kan, kamu gunain Google-nya buat yang lain kan. Oke, lanjut kita ada 照顾. 照顾 itu merawat, taking care ya, 照顾. 比如说我要照顾父母 ya, aku butuh merawat orang tua. 我的朋友需要我的照顾 ya, jadi teman aku butuh perhatian dari aku, jadi aku butuh merawatnya maybe ya. Lalu next one kamu bisa bilang oh 我要照顾我的宠物. 宠物 itu pet ya, 宠物 itu pet. Jadi bilangnya aku butuh merawat hewan peliharaan aku. Bagi yang udah nikah, udah punya anak, bilangnya 我要照顾孩子 ya, aku butuh take care of the children ya. Ya, jadi kamu bisa bilang 我要照顾老人, 照顾父母 ya, take care of the adult, the grandparents or child, maybe your pet ya. 中文写得很棒，谢谢你，浙江人在 Surabaya。哦，你是中国人来到印尼是吗？中国人来到印尼工作。不过谢谢你的称赞。OK， 抱歉。说实话，你是第一个夸我写的还行的。我以前的老师跟朋友说，哎呦，你这个字写的像个鸡爪一样。然后现在稍稍改了点了，我有练了一点，可能变好一点是吧 ？Oke, next one kita punya kata lain yaitu 要求 ya, 要求itu permintaan. Kayak contohnya 学校要求
公司要求，父母要求ya, 要求你什么ya, permintaan atau meminta kamu untuk apa gitu. Kayak contohnya ya, kayak contohnya 公司要求我们去穿正式的衣服ya, jadi kantor meminta kita semua memakai pakaian yang lebih resmi, lebih formal ya contohnya. 然后学校要求学生们女生的长头发要绑起来ya, jadi sekolah meminta bagi perempuan yang rambut panjang tolong diikat. 男生的头发 ya, 男生的头发不要超过耳朵还有眼睛. Jadi buat yang laki-laki rambutnya diminta untuk tidak melebihi mata maupun telinga ya di bagian samping. Contohnya seperti itu. Oke, lalu next one kita bisa bilang 父母要求 ya. 父母要求我每天晚上10点睡觉 ya. Jadi orang tua meminta kalau aku setiap hari tidur jam 10 contohnya ya. Contohnya. Oke, kita lanjut ya. Lanjutannya ada 新鲜. 新鲜 itu fresh, segar. Okay, so 我们可以说海鲜很新鲜，水果很新鲜。Yang fresh itu kayak contohnya ikan, kepiting, lalu buah-buahan segar ya. 看一下好了，然后这个呀，新鲜 fresh segar ya, fresh segar. Jadi kalau buah ini biasanya cuma buah-buahan sama sama ini ya, ikan, kepiting DKK ya. Ya, ikan kepiting DKK. Jadi buah, ikan, kepiting sama daging lah ya. Daging yang bilangnya oh masih fresh gitu, 很新鲜. 如果鱼不新鲜的话它会很臭 ya. Kalau ikan nggak fresh itu dia aromanya nggak enak. 然后水果如果不新鲜它的样子就很难看 ya. Kalau buahnya nggak fresh, nggak segar, biasanya tuh udah mulai ada perubahan ya di permukaannya, jadi kelihatannya nggak terlalu enak dipandang mata gitu ya, agak jelek lah gitu. Kayak contohnya kalau pisang kematangan kan dia mulai ini kan, kayak mulai menghitam gitu kan, jadi nggak enak dilihat kan. Lalu contoh berikut ada apa lagi tuh? Ada apel. Apel seingat aku kalau terkena benturan ya, kayak bentok-bentok gitu, dia nanti jadi lembek. Selain lembek dia jadi kayak kita manusia kebentuk gitu, kebentuk tuh dia bisa jadi coklat-coklat gitu. Jadi nggak enak dilihat ya. 就不新鲜 ya, 就不好看了. Lalu dia mungkin mulai menghitam ya, mulai ya gitulah, kalian tahu lah ya kalau barang nggak fresh kayak mana lah ya. Oke, buat dua ini masih ada pertanyaan kah atau masih nggak ngerti mungkin? Kira-kira masih ada nggak pertanyaan atau yang nggak ngerti atau mau kalian mau jawab tentang apa gitu? Next one maybe kita coba untuk ini kali ya, ngerjain latihan soalnya kali ya buat HSK kalau kalian tertarik ya.
OK，那今天的直播我就到这里了。Ya, today live stream we end here. Sampai di sini saja live streamnya. 我们星期五再见吧。Jumat ini ketemu lagi. 如果星期五来不及的话，我会出一个报告，然后发到那个 story ya. Kalau misalnya hari Jumat ini nggak keburu dan aku izin, nanti aku bakal di story di add ya. Aku bakal tulis permintaan maaf, lalu kita cancel gitu ya. 好，那大家晚安了呀，selamat malam semua。好，不客气呀。bagi kalian yang tertarik bisa DM ke Hao ya buat private classnya. Kalau bisa kalian mau ikutin live streamnya aja. Kita Hao ada 2 guru, satu guru Sonia, satu lagi aku. Nah, Sonia itu biasanya live stream di jam 8 sampai jam 9. Lalu di hari apa ya, Selasa sama Jumat ya atau Kamis ya, coba aku cek dulu. Kayaknya di hari Jumat ya terakhir, kalau nggak salah hari Jumat ya. Jadi Sonia di hari Jumat sama Selasa, sementara aku tuh hari Rabu sama Jumat ya, kalau aku nggak salah ingat. Oke, kalau gitu 大家再见了。